الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu. Telah kita dengarkan lantunan ajuzi Al-Quran tadi. Semoga dengan bacaan lantunan ajuzi Al-Quran tadi dapat memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Firdausi LC dengan materi menyambut Ramadan dengan ilmu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yawmi liqa'i rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa du'aan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Bontor Nganjuk, yang semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, saderengipun sebelum kita mulai, sebelum saya membawakan materi yang akan kita bahas, izinkan saya memohon maaf karena suara saya belum begitu pulih akibat sakit. Jadi batuk, pilek, gregesi dan lain sebagainya. Musim ini. Terus ini pun baton suara kados biasa itu. Lamilo kula kali panjenengan tasik diparingi kali Allah kesehatan lajeng saged tindak wonten punika majelis niki syukur alhamdulillah. Niki kata pengaosan wonten Ahad pagi. Maka ketika ada semarak orang mau ngaji pada hari Ahad, di mana itu akhir pekan, setelah 1 minggu sebelumnya, 6 hari sebelumnya, banyak orang melakukan aktivitas kerja atau duniawiyah. Lajeng kok kita itu disempatkan
dimudahkan, dimampukan ini Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu niku suatu kesyukuran. Fabima rahmatin min Allah, dengan rahmat dari Allah itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW piyambakipun nate ngendikan datang para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati itu taman-taman surga, maknanipun taman-taman surga wonten dunya, farta'u, lereno, lungguh, istirahatkan diri kalian. Maknanya surga-surga dunia atau taman-taman surga dunia itu apa? Para sahabat bertanya datang Nabi. Napa jawabnya Kanjeng Nabi, Pak? Hilatul dzikri, inggih punika adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Wonten Islamic Center niki majelis ilmu mboten, Bu? Majelis ilmu. Kenapa? Karena kita di sini adalah untuk mengilmui ilmunya Allah, untuk mengetahui, memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pada kita. Nah, makanya orang kalau dia pergi ke taman, panjenengan biasanya kan kapan sibuk-sibuknya, penat, jenuh, biasanya ingin refresh, menyegarkan diri, pergi ke taman. Nah, taman yang sebetulnya perlu untuk membuat kita lebih lagi segar hatinya, tenang, itu ya taman ilmu itu. Kenapa? Karena di sini kita diingatkan akan Allah, diingatkan akan akhirat. Kalau hati banyak mengingat Allah, maka apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Nek ngurusi dunia itu sumpek. Nggih napa? Ngobrol masalah dunia sumpek. Tapi nek kita membicarakan urusan akhirat, kalau kita mengingat Allah, bukan mengingat duniawi, mengingat manusia, tapi kita benar-benar di sini untuk menjadi hamba Allah, tahu, loh, itu nanti justru akan membuat diri kita semakin menimbang-nimbang. Kira-kira kita ini hidup ini tujuannya sudah jelas atau belum? Kira-kira saya hidup ini sudah banyak sangunya atau belum? Kira-kira saya ini kalau kapan-kapan, kalau sewaktu-waktu dipun pundhut kalian Allah, saya sudah mampu atau belum untuk melewati semua ujian-ujian setelah mati, itulah itu. Ini membuat kita akhirnya menjadi hamba-hamba yang cerdas. Makanya tiang Jawa niku kan kapan niteni tiang apik mboten niku kan tiang pinter mboten niku kan mboten dalam istilah-istilah seperti itu. Tapi cukup menggunakan istilah genah dan orang genah. Kapan genah berarti duwe ilmu, berarti wonge bener. Kapan gak genah berarti wonge nek gak wonge bodoh ya gak waras. Ini ku gak waras. Kan gak warasnya. Makanya kalau kita ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang ngelakoni keelekan, istilahnya membuat suatu bentuk keributan, kesusahan, disebut sampah masyarakat, naudzubillah. Ya tadi bu, memang bocah genah lebih. Tapi kalau orang itu dia ngerti genah, tahu dia itu siapa, tahu siapa Tuhannya, tahu bagaimana dia harus menjalani kehidupannya, maka dia akan teratur dalam menjalani hidup. Kalau dia teratur seperti yang memang dikehendaki oleh Yang Maha Pengatur, hidupnya tentram atau mboten Bu? Hidupnya sampai ke tujuan atau mboten Bu? Sampai.
Itulah para ibu, bapak, jamaah sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Terus insya Allah sasi ngajeng bulan April itu kita sudah mulai masuk bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan yang insya Allah kalau menurut perhitungan Majelis Tarjih Muhammadiyah jatuh pada tanggal 2 April. Tapi ini pun diprediksi ada kemungkinan akan terjadi perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan dalam kriteria menentukan. Terus dimaklumi mau, tapi sing pasti bulan Ramadan adalah akan jatuh setelah bulan Sya'ban. Berarti kalau Sya'ban habis maka Ramadan. Puasanya mulai menghitung hari. Puasanya mulai tanggal 1. Puasanya tanggal 1 Ramadan pun nggih, sepakat nggih? Nggih. 1 Ramadan kita puasa. Makanya di sini perlu ilmu untuk menyikapi suatu bentuk perbuatan. Para ulama niku membuat satu kaidah. Wajib kalau kita beramal itu adalah mengilmui amal tersebut. Jadi kalau sampai dikatakan al-ilmu qabla amal, ilmu sebelum beramal, iya, karena apa? Bagi dia yang wajib melakukan sesuatu, maka wajib bagi dia untuk mengilmui sesuatu itu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, hasilnya itu kalau enggak baik, rusak, bubrah, gak jadi. Masak sego ini loh, lari estri. Nek mboten nate masak, damel rice cooker, mboten jadi sego bubur, gitu loh. Gak iso nakar banyu loh, mboten saged. Mereka ya gak ngerti caranya, mboten nate diulangi, mboten purun belajar. Loh kalau dia itu tahu, maka dia jadi masak nasi. Kita Ramadan harus menyiapkan Ramadan itu karena suatu bentuk ketaatan kepada Allah adalah harus dengan ilmu. Maka di sini kita akan membahas menyambut Ramadan dengan ilmu. Dilihat dulu slide-nya. Mohon maaf, perkenalan, nama saya Ahmad Firdausi, cukup dipanggil Firdausi mawon. Kula saking Kertosono, Bu. Nek ten mriki sering Pak Kiai Ali Mansur maringi napa materi tausiah nggih. Tasik pernah konatan kali gambar itu. Dan ini pengantar. Orang yang berbisnis dengan Allah, ngapunten mboten niku nggih. Lajeng nggih, sami tampil. Orang yang berbisnis dengan Allah tahu bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tiang nek kapan bisnis pengen untung napa rugi, Pak? Untung. Tahu bulan Ramadan bulan yang agung, istimewa. Kenapa? Di bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan. Yang wajib sampai menjadi 70 pahalanya. Yang sunnah dianggap seperti ibadah wajib. Lihat. Orang kalau dia itu pengen untung, maka ketika melakukan amal perbuatannya ringan tapi ganjarannya besar, maka dia akan melakukan. Nah kita itu diparingi kali Allah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena kebaikan dilipat gandakan di dalamnya, kesempatan besar dihapuskannya dosa, kesalahan. Tapi kenapa di bulan Ramadan ada di antara kita yang merugi padahal tahu keistimewaan dan kedudukan Ramadan?
70 kalau kita melakukan kewajiban 2 saja, yaitu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, berarti 6. Gini betul? Berarti kalau 6 dikali 70 berapa Pak? 420 kali 30 hari berapa Bu? 12.600. Iki sing wajib. Seakan-akan pahala kita sudah luar biasa. Itu belum ditambah yang sunnah Pak. Masya Allah. Makanya di antara karena kita tidak melakukan persiapan baik dalam menyambut Ramadan, maka banyak orang ketika datang bulan Ramadan tidak bisa melakukan banyak ketaatan. Makanya sampai dipun mulai kalian para ulama itu disebutkan banyak hadis-hadis tentang keutamaan 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban. Itu ngendikane Kanjeng Nabi kata, mulai dari riwayat yang sahih sampai yang dhaif itu ada untuk mengawali bulan ya, Ramadan harus diawali persiapan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sampai para ulama itu mengatakan ya, bulan Rajab itu adalah bulan menanam tebar benih, bulan Sya'ban itu adalah bulan mengairi, bulan Ramadan itu adalah bulan memanen, memetik buah. Duh, angel ajeng nglampahi ketaatan itu kalau tidak terbiasa. Manen karunya manen. Yang kalau manen itu bingung loh mboten Bu. Tuh, iki ketok-ketokane untung mergo napa buahnya lebat, buahnya banyak. Panenku ketokane untung, maka dia akan semangat dalam memanen itu. Maka kita itu memanen pahala di bulan Ramadan itu. Gitu Pak. Tetapi kadang mboten lali. Maka ini Sya'ban ini adalah banyak yang dilupakan. Mabaina Rajab wa Sya'ban, bulan Sya'ban ini kadang banyak yang dilupakan. Maka di sini masih ada kesempatan kita untuk mempersiapkan ketaatan sehingga ketika Ramadan boten kaget Bu. Jadi bagus nanti insya Allah seperti itu. Jadi, pertama agar kita itu persiapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam keadaan semoga Allah berikan kita kesehatan, agar Allah memberikan kita semangat sehingga dalam beribadah kepadanya seperti shaum, qiyamul lail, zikir dan lain sebagainya kita menjalani itu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Makanya ini ada hadis meskipun riwayatnya dhaif disebut oleh beberapa ulama, tapi ini diyakini kalau memang kita berdoa dan tidak meyakini ini adalah suatu hal yang khusus, maka nggak apa-apa, namanya doa niku asal mboten asal bener itu nggak apa-apa. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar memasukkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Imam Ahmad juga memasukkan ini di dalam musnadnya. Maka kalau konteksnya berdoa, fadhailul a'mal adalah keutamaan-keutamaan di dalam kita beramal. Wong kadang doanya ulama saja kita pakai, masa doa yang dinisbatkan ke Nabi kita nggak mau kan ngoten nggih. Jadi sudahlah. Allahumma barik ya Allah berkahi lana bagi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Niki dereng kaset. Dereng kaset. Monggo kata-kata dipun waos. Amargi kula kali panjenengan boten ngertos kapan wancine dipun pundhut kalian Allah. Nggih mboten? Syukur-syukur saya menemui bulan Ramadan, syukur-syukur kapan Ramadan benar-benar memaksimalkan diri, lapor dilalah Gusti Allah ngersakaken panjenengan. Ditibali
ditimbali. Loh. Untuk ngobatan Mbak, pengen Pak, tak dorong mantun Pak. Dereng mantun. Masya Allah ya. Maka yang paling penting ini dulu lah ya. Kita doa dulu lah. Semoga kita benar-benar disampaikan kepada bulan Ramadan, karena bulan yang mulia dilipatkan pahala, kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan dijauhkan dari neraka itu amat besar, terbuka pintu-pintu rahmat Allah. Maka ulama salaf itu mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan Ramadan. Sampai mereka para sahabat, di antara para ulama salaf yaitu para sahabat, mereka itu berdoa setelah Ramadan 6 bulan setelahnya meminta kepada Allah, selama 6 bulan ya Allah terima amal perbuatan kami selama Ramadan. Itu 6 bulan setelah Ramadan ya Syawal dan selanjutnya itu mereka meminta, ya Allah kabulkan ya Allah semua, ya Allah terima ya Allah amal perbuatan kami selama Ramadan. Setelah 6 bulan itu, 6 bulan yang kedua, mereka meminta kepada Allah, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan yang akan datang. Kula tasih ingat Pak, kula tahun kemarin 2021 akhir Ramadan tepat tanggal 30 diundang ceramah di kantor notaris Kediri. Masya Allah, itu mintanya tema tentang ini, perpisahan dengan Ramadan. Perpisahan dengan Ramadan saya bawa doanya para ulama ini dan menceritakan bagaimana para ulama salaf itu. Ya. Saya berharap semoga kita disampaikan bulan Ramadan yang akan datang. Kalaulah tidak, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Dilalah yang mengundang ketika itu puncak-puncaknya Covid Pak, bulan Dzulhijjah, yaitu ketika kurban. Saya mau naik mimbar khutbah Idul Adha, saya dapat WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikan kagungan kantor notaris itu ya notarisnya sendiri kabundut di Gusti Allah. Itu masih komunikasi sama saya, tanya-tanya gitu. Saya saksikan dia orang baik loh. Umur ini membuat enten sing ngertos. Maka ini kesempatan jangan disia-siakan. Mau para ulama salaf yang mereka luar biasa, tahunya akan keutamaan, tahunya akan Allah. Semakin mereka tahu, semakin mereka itu bersemangat ketika datangnya Ramadan, berusaha untuk benar-benar memaksimalkan diri. Di antara doa mereka, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini jenengan saged ajangan jadi kawon-kawon. Nah ini kesuwen nih Pak, dhuwur nih. Tutuk kelasku iki kok sing umum mau biasanya gawe ujian ning langgar ning masjid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ngene mboten. Biasanya bocah-bocah sawonan. Kapan ujian nggih. Kedua, memuji, bersyukur kepada Allah. Memuji loh. Kenapa kita harus memuji akan datangnya bulan Ramadan? Dalam hadis, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam puasa niku lajeng Al-Qur'an niku kelak akan memberikan syafaat bagi seorang hamba Allah pada hari kiamat. Jadi siam itu berkata, puasa berkata, ya Rabbi mana'tuhu fin nahari minat tu'ami wasyahawat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menahan dia dari makan, aku menahan dia dari melakukan syahwat-syahwatnya. Urusan syahwat ini loh, sinten sing mboten seneng nggih mboten? Nggih mboten, Bro. Jenengan niku kalih kula niki kapan perintah mboten diwajibno poso, poso mboten? Napa poso?
Wah enak gak poso, enak makan, enak ngombe, enak esok kumpul ambek bojone gitu ngoten. Makanya diwajibno, mergo nek gak diwajibno gak bakal nglakoni. Gitu ngoten. Perbuatan haram nggih ngoten. Kenapa diharamkan? Kenapa zina haram? Ya kapan gak diharam ya akeh sing nglakoni kate bali api lah zina. Lho ngoten iki. Maka Gusti Allah niku memang ngersakaken kula kali panjenengan niku dengan ini rahmat. Poso itu karena dia menjadi syafaat. Dia matur datang Gusti Allah, ya Allah dulu aku itu menahan dia dari makan dan minum di siang hari dan dalam melakukan syahwatnya. Sing Al-Qur'an ini ngoten ngendikan, ya Rabbi ay Rabbi mana'tuhu fil laili. Dia itu aku menahan dia dari tidur malam. Apa? Untuk dia itu melakukan ketaatan. Waktu malam hari dia itu qiyamul lail. Dia itu qiyamul lail kan maknane ngelakoni sedanten perkawis sing sae takorup dhateng Gusti Allah. Nggih zikir, nggih maos Quran, nggih salat. Menawi sedekah menurut dan tidak harus sholat kok qiyamul lail. Tapi kalau orang disebut tahajud itu berarti harus sebelumnya tidur kemudian melakukan sholat. Nah itu orang yang dia itu malam-malam bangun kemudian baca Quran. Itu Al-Quran nanti bersaksi kepada Allah, ya Rabb syafi'ni, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya fihi, di dalam orang itu. Itu puasa dalam Al-Quran itu dua-duanya matur datang Gusti Allah memberikan kesaksian, dan setelah diterima kesaksiannya meminta, ya Allah berikan aku izin untuk memberikan syafaat dalam diri orang itu. Pengen nambatan Pak? Boleh. Makanya Imam Nawawi berkata disunahkan mendapatkan nikmat baru dan atau dihindarkan dari bencana nampak, melakukan sujud syukur kapan kula panjenengan saged mlebet bulan Ramadan atau mendapati bulan Ramadan di depan kita, maka ya Allah saya bersyukur kepadamu, semoga engkau sampaikan aku di bulan yang mulia itu. Sedanten niku nek kaitane kali Quran memang dados mulia, termasuk bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka disebut syahrul Quran. Dia merasa senang gembira. Rasulullah menghentikan qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughaddu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Dengan pengawas nih artinya terus telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah mewajibkan di dalamnya puasa Ramadan kepada kamu. Pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak diberikan kebaikan berarti ia betul-betul tidak diberikan. Ngeten iki enten sing rada nakal takon. Lah yo Ramadan setan wis dibelenggu, neraka yo ditutup. Wong sing maksiat yo panggah akeh. Sing poso yo iku sing gak yo gak jare. Lah iki sing setan sapa jane? Lah itu ya. Kadang kita sendiri itu mengkambing hitamkan setan, padahal setan itu dirinya sendiri. Nggih ngoten. Ojo ngomong kesindir, ngaji nyindir. Loh, memang ngaji itu gitu. Ada peringatan kegembiraan, ada peringatan ancaman. Mulai kapan ngaji gak oleh ngono ya? Gak usah ngaji. Gak diutus kanjeng Nabi diutus basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kadang ngidep-idep kangge sing sapi, diidep-idep kali swarga, diidep-idep kali rahmati Allah, ampunan Allah. Tapi kadang iki diancam, mergo menungso kok ana sing gak butuh ambek kesenengan. Lagi terasa ketika diberikan suatu bentuk siksaan. Iki nafsu ngoten, kudu ditahan. Makanya kan puasa.
Masuk orang 12 bulan kita disuruh puasa 1 bulan aja tidak mau. Mungkin nafsu itu cara untuk mengekangnya. Jadi mekat hawa itu kalian poso. Nah poso itu ya semua. Makan, minum, mata, hati, tangan dari perbuatan-perbuatan yang itu tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari munculnya itu fajar sampai terbenamnya matahari, taqarruban ilallah, dengan niat untuk mencari ridhonya Allah. Nah itu yang posoni saya pribadinya saya atau sholat. Bahkan poso ini keistimewaannya as-shaumuli, puasa itu jadi Gusti Allah nggih kanggo aku. Makanya kita boten poso berarti duwe utang karo Gusti Allah ngono lho. Mergo niku hale Gusti Allah. Oh nggih. Nggih. Makanya di sini para ulama mengatakan kok ada orang tidak bisa melakukan ketaatan, nggak bisa melakukan puasa siang hari, tidak bisa melakukan sholat malam hari. Apa dikatakan? Itu diantara sebabnya adalah karena kemaksiatan yang kamu lakukan. Mergo saking akeh nglakoni dosa, akhirnya nglakoni ketaatan, nglakoni kesaenan niku abot mboten saged. Mari dicek. Aku gak iso sholat bunyi, padahal sholat bunyi itu sholat sunnah sing apik. Sebaik-baiknya sholat setelah fardhu, setelah yang wajib itu nggih sholat tahajud. Kok gak iso tangi? Aku gak iso nglakoni poso sunnah, padahal poso sunnah itu ya didengeni Gusti Allah, pengen uang sing didengeni nglampahi kata-kata kesunahan setelah yang wajib. Tapi kok gak iso? Jawabannya adalah karena terlalu banyaknya dosa kemaksiatan yang dilakukan, sehingga membuat daripada iman kita itu tidak bisa kuat di dalam melakukan dorongan kepada diri dalam ketaatan. Itu jawaban. Cara keempat, taubat. Kata-kata taubat, mohon ampun kepada Allah, menyambut Ramadan dengan tekad yang kuat, meninggalkan segala dosa kesalahan, taubat sungguh-sungguh. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Supaya kamu beruntung. Tobat niku Pak, benten kali istighfar. Meminta ampun dengan bertaubat itu benten. Kalau meminta ampun itu bisa dirinya, bisa orang lain memintakan untuknya. Kados yang sepah dipun suwunaken pangapunten dening yugani. Angsal mboten? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngendikane Gusti Allah, kapan pengen bekti marang wong tua, kapan wong tua wis mati, dongakno rabbirfirli. Rabbirhamhuma. Ya Allah, ampuni keduanya. Ya Allah, sayangi keduanya. Boleh, orang lain juga boleh memintakan maaf untuk kita, memintakan ampun. Ya Allah, ampuni Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Kapan setiap khutbah Jumat itu wajib rukun itu. Khotib itu membaca doa untuk kaum muslimin, memintakan ampun buat mereka. Lu ngoten asal. Dan ini kapan saja boleh, di setiap saat. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau istighfar itu ya sebentar istighfar, sebentar istighfar. Rasulullah tiap hari itu nggak kurang dari 100 kali. Kula jenengan kapan istighfar? Kapan ba'da sholat? Iku pun mek telu. Astaghfirullahalazim. Ku sing pendek. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boten keliru, nggih boten napa-napa. Langkung saya imani kedas. Cuma yo Kanjeng Nabi wis dijamin swarga, dijogo saking dosa, memberikan contoh kepada kita 100 kali. Kula sing pinten jenengan maksiat arep berangkat nih pengajian.
ngene iku ngerti tanggane. Ya Allah, tanggaku klambine bedal ketok sing ngrasani. Ngene ngaji yo ngene ya enten sing dosa. Nontok tangga, nontok kanca. Ya Allah, iki klambi kat ngene mesti ngaji mesti gawe klambi iki. Loh, ya ngaji malah gumun wong iki. Nah ini loh Bu, kita tuh banyak potensi melakukan kesalahan itu, dosa itu. Maka kita tuh lebih butuh untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka saya sering istighfar. Menazimat istighfar, siapa yang dia senantiasa ya istighfar, ya itu apa disebut dalam diberikan jalan keluar dari kesusahan dia, kesulitan dia, diberikan kelapangan dari kesempitannya. Bahkan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung selama masih ada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Wahum yastaghfirun. Makanya nek kapanpun mboten kan tiyang jauh sepuro dhateng Gusti Allah, mboten kan tiyang istighfar. Pokok marang wis alamat kata bencana. Pun. Nek tobat pripun? Nek tobat mboten saged diwakilaken. Nek taubat betul sangat diwakilaken Pak. Saya yang melakukan dosa, Mas Adi suruh tobat, sampai tobat wakilnya nggak bisa. Tobat ya sendiri, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Makanya ini perlu perhatian. Dan tobat itu Pak, Masya Allah, selama 2 diterima sama Allah. Kita melakukan tobat dan Allah akan terima karena Allah itu Maha Rahman, Tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Allah Ghafur, Maha memberi ampunan. Loh, tapi ingat, tobatlah sebelum kamu menyesal. Karena tobat itu tidak diterima kalau sudah dalam dua kondisi. Pertama, ketika ruh ini sudah digorokan. Pas arep dicabut nyawane lagi tobat. Lalu gak diterima. Atau ketika itu muncul sudah tanda kiamat besar, yaitu tulu syamsi minal maghrib, munculnya matahari terbitnya dari sebelah, gak diterima. Makanya sebelum kita mati tobat. Saya kemarin cerita Allah, jadi ya, Kanjeng Nabi istighfar, taubat, dan dintenipun. Makanya kita itu harus senantiasa melazimkan itu. Bismillah. Wa tubu ilallah. Jadi seorang laki-laki datang Hasan Al-Basri, dia itu menyiapkan air untuk bersuci, dia melakukan qiyamul lail tetapi tidak bau. Apa sebabnya? Niki, karena kamu terbelenggu oleh dosa-dosamu. Ayo. Pun. Lajeng kelima, membuat perencanaan program. Kapan program Ramadan itu kita tuh mau kerja aja, kita buat program harus terukur. Kita mau ngajar, kita buat kaidah tadris dulu. Membuat persiapan ngajar dulu. Sampai Pak Yai kami, Pak Yai Imam Zarkashi, pakai Mahmud beliau itu ngajar kalau nggak ada persiapan, nggak usah ngajar. Karena persiapan itu adalah bagian dari pekerjaan. Tanpa mempersiapkan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, kita itu mau menyambut Ramadan dengan ketaatan, maka dibuat program ketaatan, mengisi daripada hari-hari kita di Ramadan, siang malam bulan Ramadan dalam rangka taat. Tiang ajeng ada damel, mau ewo saja itu mesti dia mempersiapkan banyak. Ada kedatangan tamu dia persiapkan banyak, apalagi tamunya tamu agung, wong agung. Maka dia pasti mempersiapkan. Dia dapat tenggo. Jelas dipersiapkan. Jok sampai gak bisa memuliakan. Kok sampai tamune itu manggep tidak dimuliakan. Nah, di sini. Maka contoh melakukan sholat jamaah di masjid awal waktu pun sholat jamaah itu keutamaan pun jelas. Oh sederek kita sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat afdol.
27 derajat. Khamsa wa ishrun atau sab'a wa ishrun. Terus kapan sholat ijenan gurung karuan pahalane sak monten. Khusyuke ya gurung karuan temenan. Jenengan nek sholat piyambakan cak-cek apa tenanan suwe. Cepet-cepetan. Apa maneh ana acara Piala Dunia. Apa maneh kene acara sinetron Ikatan Cinta. Wah. Diundur-undur sholat kapan kepaksa sholat dicepet-cepetnya sholat. Masalahnya bukan cepat atau lama. Gak khusyuk sholat. Gak khusyuk sholat. Makanya kalau kita itu mau membantu diri kita agar sholat kita itu khusyuk, derek jamaah. Dilatih derek jamaah di masjid, masya Allah, masjid agung, masjid di rumah, masjid-masjid di sekitar kita atau musola di sekitar rumah kita. Panjenengan isi, dan terus para ulama itu sampai mengatakan sholat jamaah itu kayak kangge yang jalur itu hukumnya itu ada yang mengatakan wajib, mayoritas sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi beberapa daerah itu mewajibkan, bahkan di sebagian komunitas kaum muslimin, wong lanang wajib jamaah, wong lanang gak jamaah. Niku saking apa ya? Pentingnya. Karena kita diajari di situ kepemimpinan, kedisiplinan dan lain sebagainya, kekompakan, kebersamaan, persatuan, sudul kholal, ayo di ratok nih, harus sampai enak bonggang-bonggang. Ayo sawu sufufakum mustaqim, diajari kita itu kepemimpinan, siap dipimpin, siap memimpin. Karena begini, ju'ilan imamu liutam nabi, dijadikan imam untuk diikuti, maka menjadi seorang makmum itu boleh siapa saja. Wong apik, wong elek, wong pinter, wong gak pinter, genah, gak genah, sinten mawon angsal dados makmum. Ning tiyang dados imam mboten sembarangan. Nggih mboten. Kudu sing tenanan. Ada syarat dari Nabi itu orang yang bisa jadikan imam, dan itu jelas. Makanya ini dilatih kita menjadi orang yang berperadaban sebagai manusia yang teratur, terukur dan lain sebagainya. Ini sholat jamaah. Sholat jamaah, diajak bojone, diajak yugane menawi saged. Dilatih Pak, seneng jamaah. Di awal waktu. Memperbanyak sholat sunnah. Niki kapan Ramadan nggih, sholat tarawih, sholat witir. Sehari-hari sholat rawatib. Sholat rawatib yang mengikuti daripada sholat fardu itu. Membaca Quran, mengkhatamkan bacaan. Jenengan selama hidup dengan usia yang diberikan Allah, saya tanya sudah berapa kali khatam Quran? Ada 60 tahun sudah berapa khatam Quran? Jangan-jangan baru satu sekali seumur hidup. Barangkali ada yang tidak sama sekali. Padahal Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an nas. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat sebagai memberi syafaat buat ahlinya. Ahli Quran yang baca Quran, ahli Quran yang memahami Quran, ahli Quran yang belajar tentang kandungan Quran, ahli Quran yang dia menghafalkan Quran, menjaga Quran di sadr, di dalam dadanya, ahli Quran yang dia berusaha mengamalkan Al-Quran. Maka Ramadan disebut syahrul Quran, di situ banyak kegiatan terkait dengan Quran. Panjenengan pirengaken kapan Ramadan sayup-sayup terdengar suara Al-Quran dikumandangkan setiap malam. Nggih mboten? Setiap pagi nggih mboten? Jenengan sing ngraos aku gak pantes nek suaraku tak tetepno mic gak pantes. Gak malah wong seneng, malah wong muring-muring ya. Setengah ngaji ning omah saja. Betul apa-apa. Memang intinya di situ. Jadi membuat kita terlatih senang dengan Quran, interaksi dengan Quran harus dibanyakkan, harus intens. Kita itu sekarang itu, masya Allah, bangun tidur, membaca pesan HP atau pesannya Allah. Dari suami tercinta, istri tercinta, dari orang tersayang. Nah ini loh, kita itu lebih gumul ya, lebih perhatian
dengan pesan-pesan sesama kita daripada pesannya Allah. Padahal pesannya orang itu gak akan nolong kita, bahkan kadang membuat hati kita menjadi susah. Tapi pesannya Allah menenangkan. Makanya daune Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa', dan menurunkan kami, kata Allah, akan Al-Quran syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Jangan-jangan kita banyak masalah karena jauhnya kita dari Quran. Khalid bin Walid, panglima Islam yang dikenal setiap peperangan yang dipimpin Khalid tidak ada yang kalah. Sampai heran orang Romawi itu melihat Khalid bin Walid itu heran. Kenapa? Kok ini soalnya panglima koyo umum ngalahkan itu Romawi pada adidaya saat itu. Persia juga kaget, kok bisa ya ada Khalid panglima Islam seperti itu. Masya Allah, memang luar biasa Khalid itu. Yakinnya kepada Allah, Masya Allah. Jadi ditantang sama siapapun itu tidak pernah gentar. Saifullah al-Maslul. Sampai ada yang ngomong gini musuh itu, apakah mergo kamu itu diberikan julukan pedang Allah maka kamu tidak terkalahkan? Jadi ini nopo, tujuh mergo kuwi. Tapi aku yakin kapan aku berjuang adalah karena Allah, maka Allah tidak akan meninggalkanku, Allah tidak akan mengalahkan kamu, karena Allah nggak mungkin kalah. Makanya ketika diuji sama Al-Kisra, jadi apa, kaisar Persia, coba ujiin kapan temenan kuwi panglima sing hebat, ditantang, ini air beracun, berani nggak kamu minum? Khalid yakin sama Allah. Kalau orang sudah kekasih Allah, yang tadi wali min auliyaillah, maju panglima, diminum Pak, dan dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bakdo minum boten nopo-nopo. Langsung orang Persia, nek panglimae koyo ngene ya apa prajurite? Kendele koyo ngene ya apa prajurite? Belum sampai perang sudah lari duluan, menang kita. Tuh, karena apa? Jadi, tapi akhir hidupnya Khalid itu dia itu ada rasa menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena dia itu jarang interaksi dengan Quran, karena disibukkan perang, disibukkan jihad dalam pertempuran itu. Maka dia itu menangis sambil bawa mushaf itu, dia ya Allah, berapa banyak telah aku jauh dari kamu karena disibukkan dengan peperangan-peperangan dalam hidupku. Nah itu. Makanya kalau bisa nggak ada kesibukan gitu. Dan bahkan kalau sampai kita sibuk, sempatkan untuk baca Quran. Mulai aktivitas pagi hari dengan baca Quran. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Makanya semua yang terhubung dengan Quran itu pasti menjadi yang terbaik. Semua yang terhubung dengan Quran pasti menjadi yang terbaik. Bulan Ramadan jadi baik karena di situ diturunkan Quran. Malaikat Jibril jadi malaikat terbaik, memimpin malaikat karena beliau membawakan Quran. Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya Nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, karena beliau adalah yang diwahyukan Quran. Bahkan umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di dalam umat ini. Makanya siapa yang ingin menjadi keluarga yang terbaik di sisi Allah, jadikan keluarga yang senang dengan Quran, yang ahli Quran. Anaknya minimal, kalau bapaknya, kalau mbahnya, kalau sampun kasetak, pun panjenengan kecil hati, besarkan hati, punya sama Allah, yakin dia Allah, husnudzon padamu. Saya berharap keturunan saya, anak cucu saya, mereka bisa di situ. Pak Habibie saja, dia itu ingin benar-benar belajar agama, padahal beliau sudah dikenal ahli, ya. Tapi ada sedikit salah. Melakukan aktivitas sosial. Oh, ini kata, ya.
Maknanya aktivitas sosial yang saya sebutan sampai membuat orang ya, itu merasa susah. Karena mempunyai tekad yang kuat ya, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh, tekad yang kuat dibantu dimudahkan oleh Allah. Kita itu harus sering minta kepada Allah. Makanya setelah selesai sholat kita itu kan zikir, diajarkan Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena kita nggak mampu kalau tidak dengan pertolongan Allah. Setiap sholat surah Al-Fatihah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabnya Gusti Allah apa? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah hadza baini wa bain abdi. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ngaten nggih? Kayak kita itu diminta apa sama Allah? Minta bahwasanya kita agar senantiasa ditolong. Kepadamu, hanya kepadamu ya Allah kita memohon pertolongan. Maka Allah pasti nolong. Tadi dibaca dalam pembukaan, ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni astajib lakum. Doalah kepadaku akan kabul. Seperti itu. Orang yang mempunyai tekad kuat dibantu dan dimudahkan oleh Allah melakukan segala ketaatan dan segala bentuk kebaikan. Falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Ya. Tapi jika benar iman mereka terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik dari mereka. Berarti kita itu dilatih menjadi orang yang beriman dengan kualitas iman yang luar biasa. Karena orang ketika puasa itu tidak bisa melakukan kecuali yang punya iman. Maka diseru sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa? Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Berarti yang sing gatek kali dawuhe Gusti Allah itu yang sing gak ada iman, wong seru kali Gusti Allah sing kagungan iman. Nggih. Berarti nek gak poso berarti gak iman. Ngapunten jenengan iki. Gak enak. Dianggap gak ada iman karo Gusti Allah. Kok gak jawab dawuhe. Pun. Cara ketujuh mempelajari hukum berkait dengan saum Ramadan. Ini jenengan pelajari. Kata kita fikir terkait dengan hukum Ramadan. Apa-apa saja terkait dengan itu. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus tanglet kalian sing ngertos ingkang kagungan pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis, tahu dalil itu penting, tapi tahu bagaimana cara memahami dalil itu lebih penting. Ngoten nggih? Betul sakit Pak, panjenengan kalau kula ngapunten gak tahu belajar urut-urutane, gak tahu belajar bahasa Arab, gak tahu belajar Islam lain terkait dengan keilmuan Islam itu. Tiba-tiba ujung-ujung marmunu oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, langsung marmunu ini dalil. Memahami dalil itu juga penting. Makanya terjadi perbedaan pendapat itu kadang di antara para ulama fikih itu karena bedanya adalah memahami. Ngerti lho? Jadi nek sing awam ae, sing genah mawon, sing alim ulama saja alama duwe ilmu kuwat niku. Kadang berbeda karena beda paham, beda adalah memahami. Mungkin kita yang awam tambah lebih beda. Makanya rusak yang dulu kapan sing wong sing gak ngerti gak alim tapi melok-melok ngurus agama malah gak ada laju agama, gak ada rusak agama. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan itu banyak sekali. Zaman kita itu dimudahkan, teknologi kita zaman ini mudah untuk mencari. Angger panjenengan tingali ten HP, Google hukum ini, hukum itu, muncul mboten ratusan ulama mulai dari literasi bahasa Indonesia sampai bahasa Arab dan bahasa yang lain. Tapi gini iki kudu ngena, maksudnya ngena harus hati-hati cari guru, enggak cari-cari, hati-hati cari ustaz, cari ulama. Ya salah ya gawat, karena zaman ini ya Masya Allah. Makanya ya tetap dalam barisan yang mayoritas kaum muslim. Oke, pun sembarang alim. Karena Rasulullah ngendikan ya, la yastawi ummati ala dolalah. Gak bakal umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Artinya umatku yang mayoritas. Memiliki kesiapan mental spiritual pun. Mental spiritual, buku-buku artikel Islam, mendengarkan kaset Islami, ceramah, pelajaran tentang hukum keutamaan saum Ramadan, jiwa kita mempunyai kesiapan melakukan taat. Ya.
Jadi Rasulullah itu selalu menyiapkan jiwa para sahabat untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Cara kesembilan, dakwah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Nyata ini muat-muati. Kita itu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau muat-muati. Berkumpul dengan orang soleh itu termasuk memotivasi dan tidak sampai membuat hati kita itu menjadi turun drastis keimanannya. Iya. Karena terkadang ada orang futur itu males. Dia itu sudah males melakukan taat, mereka titik jenuh. Nah ini jangan sampai keluar dari barisan orang-orang soleh. Kalau sampai keluar dari barisan orang soleh, hilang teman itu iman. Makanya sampai kemudian Imam Ahmad itu dalam suatu saat beliau itu memberikan dawuh, kamu kalau sedang turun imanmu, cukup yang wajib. Tapi jangan sampai keluar dari barisan orang soleh. Artinya kumpulan dengan orang-orang yang baik, yang taat pada Allah, jauhi maksiat itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kumpul kemudian semangatmu muncul lagi. Jangan tindak masjid, tindak ke masjid, langsung panjenengan mirsani enten kanca jenengan sing biasanya seneng sholat sunnah. Jenengan tindak masjid itu jane wis rada pegat. Jangan tak pegat. Habis dinyati ben duwe kekumpulan wong sing taat ibadah ning Gusti Allah. Nah ningali wecange kanca kowe salat sunah, mos aku enggak. Akhirnya derek salat, rada males maca Quran, langsung mirengaken kaset, langsung mirengaken murotal. Mbok niku mirengaken langsung atau lewat MP3 dan lain sebagainya dari YouTube itu, atau anaknya ngaji didengarkan, suaminya ngaji, istrinya ngaji, didengarkan gitu. Tiba-tiba kemudian merasa enak ya bacaannya, kok enak ya bojoku ngaji, kerempet hati ingin ngaji. Nanti mboten. Rodok males sedekah, montok koncone, sedekah padahal gak duwe apa-apa, aku sing duwe koyo ngene. Akhirnya termotivasi untuk sedekah. Iku mboten niat krono mereka. Tapi Allah kirimkan mereka untuk kita, biar kita itu contoh. Ngoten nggih. Makanya langsung dilurusaken ya. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan tasih pirsa kula, tasih imut kula, panjenengan kirimaken tiyang untuk membuat saya itu tidak sampai down imannya. Makanya kumpulana wong kang sok obati pun. Ya, menyiapkan hadiah Ramadan, mengingatkan kaum muslimin memperhatikan orang fakir, gitu dah ini pun. Ya. Lajeng terakhir membuka lembaran baru. Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Allah itu sudah menghapus, menutup daripada dosa orang kalau dia sudah bertobat. Kalau orang yang bukan Islam, non Islam kemudian bertobat, tobatnya gimana Bu? Masuk Islam. Ngerti nggih? Jadi orang itu kalau sudah bertobat, dulunya nggak Islam masuk Islam, berarti dia sudah fitoh, kembali kepada asal mulanya yang bersih dari nol. Masya Allah. Ada orang murtad, ini rasanya orang murtad. Murtad kemudian dia keluar agama sempat itu, kemudian balik lagi. Dia masuk Islam lagi. Alhamdulillah. Tapi amalnya nol lagi, nggak melanjutkan yang dulu, nol lagi, sifat. Nah itu kan hati-hati, makanya jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai ada yang beda iman dengan kita. Tobat itu kalau tobatnya orang non Islam. Tapi kalau orang Islam gimana Bu? Tubu ilallahi taubatan nasuha, syaratnya 4. Ya, menyesali, memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan melakukan, dan tidak akan kemudian ada terbesit keinginan untuk melakukan itu, meninggalkan itu selama-lamanya. Itu taubatan nasuha. Nek terkait kali hati menungso pripun dawuhe Imam Nawawi, maka harus diselesaikan. Ngadapi utang. Biyen duwe utang ning kancane burung disaur, jenengan kedah tobat. Tobatnya datang Gusti Allah cukup yang tadi syarat-syaratnya tadi, menyesal, minta ampunan, berjanji tidak melakukan, berazam meninggalkan benar-benar itu. Tapi nek terkait kali hari menungso, sanes dari Gusti Allah, itu tadi selesaikan rumit, yang boten selesai teng dunya, pagi wonten akhirat.
Dawuhne Kanjeng Nabi pripun? Kalau dosa-dosaku habis ya Rasulullah, maka amalan kebaikanku habis, pahalaku habis ya Rasulullah, maka ya dibalas dengan dosa mereka ditimpakan kepada kamu. Jadi kamu balasnya itu ya dengan amal perbuatan kamu. Jadi kan rekor malam. Pisangune guru karuan akeh, ning kono sing nuntut diwehno wong. Tekor. Tekor wis rugi temen. Alhamdulillah. Makanya ini kalau ada selesaikan. Kedua orang tua, kerabat, istri, suami, anak berbuat baik menyambung tali kekeluargaan silaturahim. Jadi silaturahim itu Pak, di antara sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Silaturahim di antara sebab untuk membuat rezeki kita itu lancar. Rasulullah mengatakan, "Man ahabba an yusalla fi rizqi wa yush'ala fi athari falyasil rahimah." Bahkan ada ancaman, la yadkhulul jannah qatilur rahim. Bakal mlebu swarga sinten tiyang sing memutuskan hubungan rahimnya. Ambek wong tua sing apik, ambek dulur sing apik, baik saudara kandung maupun saudara sebapak, saudara seibu, atau saudara sebuyut, sembah sing apik. Sama tetangga saja kita disuruh baik, apalagi sesama saudara yang masih ada hubungan darah. Maka ini menjadi ancaman. Kalau sampai tidak menjalin hubungan kekeluargaan yang baik, hubungan persaudaraan yang baik, yaitu silaturahimnya, maka menjadi suatu kesialan bagi orang itu, khususnya orang tua, khususnya orang tua. Kemudian masyarakat menjadi hamba yang soleh, ya, dan manfaat. Pun penutup, demikianlah seorang muslim menyambut Ramadan, bumi yang kering. Demikianlah seorang muslim menyambut Ramadan seperti bumi yang kering menyambut turunnya hujan. Orang yang sakit menyambut dokter yang akan mengobati. Seorang yang menyambut datangnya sang kekasih yang tiada yang dinanti-nantikannya. Jadi wong sing kapan suwe pengen temu demenane kok gak teko-teko, kapan pengen teko disambut badan suwe gak ketemu. Masya Allah, pertemuannya gitu ya. Jadi ya Allah, alhamdulillah ditemukan Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan, dan terimalah doa kami karena Engkau adalah yang Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Saya kira ini Bapak yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa. Tanya jawab. Oh boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktu yang diberikan pada kami. Pertama Pak, mungkin ada ganjaran di hati saya Pak. Waktu muda dulu saya itu sholatnya agak bolong-bolong Pak. Itu mohon pertanyaan, bagaimana cara menebus dosa supaya kita terhindar daripada dosa Pak. Yang kedua, kita itu kan butuh syafaat dari Kanjeng Nabi. Yaitu untuk itu sekarang tempatnya itu di mana Pak? Di halaman apa ya? Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah Ibu, sekarang sampun sregep sholat ini. Nah ya, sekarang sampun ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanda-tanda bahwasanya kita itu tidak selamanya hidup. Dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya, kita kurangi kemampuan penciptaannya itu. Jadi bentuk fisik yang diciptakan oleh Allah, baik fisik maupun baik zahir maupun batin, itu dikurangi kemampuannya sudah, dan itu terbukti. Makanya sebaik-baik orang yang dia itu sudah tahu dan sadar akan tanda-tanda bahwasanya dia bakal kembali kepada Sang Penciptanya. Maka di sini kalau panjenengan sekarang sudah baik, alhamdulillah sekarang sudah sholatnya rutin, istiqamah, berusaha untuk senantiasa khusyuk kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang terbaik dan Allah ampunkan itu yang dulu.
Sebagian ulama memang mengatakan perlu diqadha sejauh mana panjenengan meninggalkan sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan sudah, selama dia sudah bertobat, maka dia menjalani ke depannya harus lebih baik. Ya, saya tidak akan membuat panjenengan harus yang mana saya. Tapi yang jelas panjenengan taat kepada Allah, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan fattaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah dipikirnya riyen mawon mboten saged ini tidak akan sholat, bener-bener mergo macam-macam. Nah kira-kira saiki apa sampun mampu kalau kengken nambah mari sholat zuhur tak rakaat modo ambek sing biyen tadi 8 rakaat. Nah itu rata-rata diukur. Maka Islam itu sebenarnya mudah. Pak, tapi menurut Haji Mansur itu kalau sudah sholat zuhur kembali keluar kurang lebih dilupai itu benar Pak? Ya, itu memang ada pendapat yang seperti itu dalam mazhab Syafi'i khusus. Maka yang mau mengamalkan itu ya monggo, kita tidak masalahkan. Tapi kan namanya kan kodok, Pak, kan tidak boleh. Iya betul. Iya boleh Bu, dan ada kewajiban mengkodok dalam hal-hal yang memang itu menjadi haknya Allah. Jadi kalau puasa itu ada kodok nggak? Kalau nggak melakukan. Kalau kita nggak melakukan waktu Ramadan karena uzur, maka kita mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Wajib, karena itu haknya Allah. Kalau kita nggak melakukan, dosa. Kalau orang yang dia itu nggak ada uzur, nggak puasa, dia dua, wajib mengkodok kalau dia nanti sudah sadar, ya, karena itu haknya Allah. Dan dia berdosa karena dulu meninggalkan tanpa uzur dengan sengaja. Nah, maka ini juga para ulama mengatakan ya sholat demikian. Bahkan dikatakan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatihi. Jadi pertama yang bakal dihisab dari hamba, dari amal-amalnya itu apa? Adalah sholat. Idza sholihat, idza sholihat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya baik, maka dia akan selamat dan sukses. Tapi kalau sholatnya itu masya Allah rusak, bahkan dulu meninggalkan sholat, tak percaya dengan kewajiban sholat, itu bisa dihukumi kufur, ikrar. Gak percaya dengan kewajiban sholat, itu dihukumi bisa kufur. Nah, di sini ya, rugi. Makanya orang kalau meninggalkan sholat itu kan dihukumi sama ulama fikih itu harus detail. Kenapa dia meninggalkan sholat dulu? Apakah karena dia itu mengingkari kewajibannya atau karena malas? Ya dulu memang dari lingkungannya itu Pak, jauh dengan masjid Pak. Masalahnya masih dekat Pak. Masya Allah. Kan kalau jauh itu kadang-kadang jangan ke sana nanti ada motor PPN, motor PPN gitu Pak. Tapi kan bisa sholat di rumah Bu ya. Kan nggak diajarin. Nggak diajarin. Orang tua lain Pak, dan kita Pak. Nggak apa-apa Bu. Sudah panjenengan menawi sakit ngelampai, jenengan marem dikodok, jenengan kodok, jenengan boten sakit mergi pokoknya tulis. Allah niku maha pengampun dan Allah maha tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Itulah takwa sama mune. Salat pun didamel ribet, pun didamel angel. Nggih, sing penting temen iki pun ngantos sholat digawe angel nggih masalah. Wong ibadah kok nggih masalah. Damel masya Allah seneng mau. Makanya kalau sekarang ibu sudah sholat, alhamdulillah jenengan lampahi menawi panjenengan ngersakaken aku tak kodok tak nebus sing biyen sagete panjenengan nggih monggo. Tiyang niku kapan memang enten uzur nggih mboten saged di ngapa-ngapaaken mergi mboten ngertos niku uzur termasuk enggak duwe ilmu. Kayak sing ngulangi, kayak sing didik, uzur. Orang nggak tahu gimana. Dihukumi mboten? Rufi al-qalam. Diangkat pena, diangkat kewajiban karena apa? Dia nggak ngerti. Orang pingsan, orang dia gila, dihukumi rufi al-qalam. Terangkat itu. Sudah ma'ruf wa ma'zur. Sudahlah. Mboten mawon.
Nggih, Bu nggih. Alhamdulillah itu masuk surga ya Pak. Insya Allah. Jadi kita itu ya, kita itu semua masuk surga itu bukan sebab karena amal perbuatan kita, ini yang perlu. Oke. Jadi karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah, kita bisa sholat. Yang buat kita bisa melakukan sholat siapa? Allah. Bukan karena kita, Allah. Makanya kalau kita baru sekarang itu dikersakno Gusti Allah, untuk kita itu taat, untuk kita sholat, untuk kita puasa dan lain sebagainya, panjenengan kedah matur nuwun. Alhamdulillah Gusti Allah sing ngersakno aku dadi wong sing muga-muga uripku apik, matiku apik. Mboten usah damel repot. Saya kira itu Bu ya. Nggih, pun niku mawon. Yang kedua tadi Pak. Apa itu tadi? Nama, Oh, Nabi. Yang nama tadi maaf. ya, di Sholawat. Oh ya. Oh, syafaat. Ya. Ya. Kita itu kalau jadi umatnya Nabi saja dan matur nuwun, Masya Allah. Terima kasih, bersyukur. Karena kita kalau diakui Nabi umatnya, jaminannya Allah tidak akan membuat Nabi itu susah dengan keadaan umat. Artinya umatnya nggak bakal disusahkan oleh Allah. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Dahulu kanjeng Nabi, dari Gusti Allah datang Nabi. Ketika Nabi itu, ya beliau itu menangis, mengutip dari perkataan sebelumnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabiullah Isa. Innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Dawuh Nabi Ibrahim dan Quran. Sesungguhnya mereka umatku tersesat ya, karena sebab berhala-berhala itu ya Allah, siapa yang mengikuti aku maka dia golonganku, umatku. Siapa yang dia menyimpang balelo, maka engkau adalah Maha Pengampun. Wa man asani fa innaka ghafurur, mengampun Nabi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Musa, Isa juga dikutip perkataannya. Lajeng panjenengan Nabi itu kan angkat tangan sambil nangis. Ya Allah, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Gusti Allah itu Maha tahu, tapi Dia ingin mendidik kita, umatnya, biar tahu cintanya Nabi pada kita. Nah, malaikat Jibril dipun utus. Jibril muduna takono Muhammad, lapo nangis. Ngoten. Lajeng napa? Kanjeng Nabi dipangleti kali malaikat Jibril. Lapo nangis, Mat. Sampai NDP koyo ngono. Mat. Wis gampang. Lapo nangis. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Jawab Kanjeng Nabi, ya Allah, aku wedi keadaan umatku jamin saking harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat ingin iman kepada kita ya. Ambil aja pengen sing api-api kanggo umat. Jadi umum Gusti Allah mau ngertos. Lajeng dia maturaken kali malaikat Jibril ngeten, ya Allah. Oh ya wis ngono matura ning Muhammad, inna sanurgika, sesungguhnya kami akan memberikan ridho kami kepadamu, pada umatmu, wala nasuk, dan tidak akan membuat hatimu susah dengan umatmu. Makanya yang paling banyak umatnya Nabi masuk surga ini umatnya Kanjeng Nabi. Dari semua umatnya Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika dimi'rajkan Rasulullah ketemu sama Nabi Musa itu nangis. Ketika mau dipamiti Kanjeng Nabi, naik lagi ke langit yang ke atas, itu Nabi Musa yang nangis. Nangisin apa? Lha apa sampai nangis dari? Iya, mergo umatmu ya yang bangunin suatu hati balik umatku. Jadi kita tuh kalau sudah diaku Nabi itu umatnya Nabi, alhamdulillah. Makanya untuk kita selalu menjadi orang yang diakui umatnya Nabi, sholawat pada Nabi, ngikuti sunnah Nabi, ya bangga dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu tanda cinta, senang menyanjung yang dicintai, senang bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dados yang bakhil kapan disebut Nabi. Wong Nabi itu sing dadosaken kula kali panjenengan saged ngertos perkawis-perkawis agama, saged dados hambanipun Allah ingkang langkung-langkung saya niki. Saya senang. Makanya sholawat kalau pengen dapat syafaat,
dan ikuti sunnah Nabi. Kalau panjenengan tidak mau atau tidak bisa melakukan sunnah itu, karena sunnah banyak Pak. Jadi bukan cuma namun ini jenggot dan celana cingkrang. Bukan cuma ini tok sunnah, banyak nyantuni anak yatim juga sunnah, membantu fakir miskin juga sunnah, baik sama tetangga juga sunnah, ikramu dhaif, memuliakan tamu juga sunnah, berkata yang baik juga sunnah. Gitu betul? Pada sunnah Kanjeng Nabi niku. Artosé nek mboten saged nglampahi pun ngantos panjenengan ngelet-ngelet. Ono sing nglakoni alhamdulillah, muga-muga besok sesuk-sesuk senajan burung saiki kan mboten. Enggak apa-apa, tapi jangan sampai ada perasaan kita benci dengan sunnah. Cinta sama sunnah saja sudah berpahala. Makanya ada kaidah dalam fikih itu, yang itu di dalam hadis, niatul mukmin khairun min amalihi. Kita niat saja dalam kebaikan, itu sudah diganjar pahala. Kalau sudah tidak bisa melakukan, maka panjenengan niati, ya Allah, aku pengen dadi niat aku mati Kanjeng Nabi sing sae, sengaja panjenengan dan saged melampaui sunnah-sunnah Kanjeng Nabi dengan itu. Saya kira itu masalah Nabi di mana? Nabi ya sudah beda alam dengan kita. Iya, di alam bahasa. Sudah bukan lagi di alam seperti kita ya. Terkait para ulama di sini ada yang mengatakan Nabi ketika kita bersolawat kemudian hadir kepada itu perbedaan di antara pendapat para ulama. Saya tidak perlu merucik-rucikan di situ karena intinya kita semuanya ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Intinya kita semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Maka fokuslah untuk mendapatkan cinta dan diakuinya kita sebagai umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Ibu ya. Mohon maaf. Cukup? Ya lagi. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan Ibu tadi, apabila seseorang tadinya itu khusyuk sekali ibadahnya, terus kemudian dia diberi Allah cobaan sehingga sakit, misalnya 1 tahun tidak bisa sampai sholat segala macam, dan kemudian dia harus dipanggil oleh Allah meninggal, apakah kekurangan sholatnya itu diqadha dan oleh siapa yang akan mengqadhanya? Jadi orang kalau sudah tidak mampu melakukan kewajiban, maka ya tidak wajib dilakukan. Ada orang yang sudah pikun karena tua, sepuh, wajib melakukan sholat. Kewajiban sholat itu adalah ketika memang mampu kita lakukan. Kewajiban ketaatan dalam perkara-perkara rukun Islam itu kalau kita mampu melakukan dalam kondisi mampu memayyiz, merdeka ya, maka di situ berakal, maka di situ menjadi syarat kita melakukan kewajiban itu dan meninggalkan yang diharamkan itu. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, sudah tidak memayyiz lagi, tidak berakal lagi, gak iso bedakno, mergo akale wis kurang, mergo maaf wis ra gendeng edan. Oke, maka di situ tidak ada kewajiban dia menjalankan syariat. Terus apalagi dia sudah bukan orang Islam, enggak muslim, ya sudah enggak wajib gitu. Apalagi ya sudah, syarat-syarat itu kalau memang masih terpenuhi, dia masih bisa mampu, maka dilakukan. Sholat dengan apa? Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat dengan apa saja yang dia bisa lakukan, bu matanya, bu tangannya, mana anggota tubuh yang masih bisa. Lalu apabila dia koma, sadar dalam keadaan akal, tapi dia sudah tidak mampu menggerakkan, orang nyawang dia itu seperti orang sudah nggak hidup. Gini badan ada, tapi dia masih hidup, kesadaran dia masih ada, sehingga kalau dia dengar ada orang ngomong, ada yang stroke, dia itu stroke-nya sampai itu. Nah, ini gimana ini? Dia kalau ngerti, dia sholat dengan memohon kepada Allah, ya Allah saya sholat, mungkin dengan apa yang dia bisa isyaratkan bahwasanya dia sholat. Nah, dilala pemboten sakit berarti sampun kabundut. Disolati ya wis perkara ning arep. Makanya ini
Ini kita ngaji itu kan biar kita tahu, sehingga kalau kita mendapati kondisi-kondisi tertentu dalam diri kita tetap takwa kepada Allah. Di perjalanan naik kereta 12 jam sini Jakarta, Surabaya Jakarta. Anjir kan berarti musola berarti masjid itu. Kajengin sholat dalan kok rusuk kadang nek najis. Boleh, gimana caranya sholat di atas kendaraan? Loh, boleh sambil duduk nonton makanan. Berarti enten tuyo atau enten tuyo tapi sangat-sangat sedikit dan tidak boleh dipakai buat bersuci. Itu kan enak loh. Kalau kita punya ilmu, makanya orang kalau berilmu itu jadi enak, beribadahnya jadi nyaman, tentram, percaya diri dan tidak khawatir. Tapi kalau orang tidak punya ilmu sembrono, bahkan terkadang meremehkan. Maka di sini pentingnya ilmu, karena dengan ilmu itu kita menjadi orang yang berhati-hati dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya kalau kita punya ilmu, ya semakin bagus ibadah kita, semakin bagus iman kita, ya semakin bagus akhlak kita. Menyikapi yang tidak punya ilmu, ya paham, tidak benar, belum tahu. Menyikapi, tapi juga boleh mengerti. Orang berilmu itu harus melihat diri dia. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Semakin berilmu, oh ternyata ilmu itu masih sangat luas, masih sangat banyak. Berarti masih ada yang lebih berilmu diri. Akhirnya apa? Dia tawadhu. Saya kira itu Bapak ya. Nanti terlalu panjang Mas saja. Dia mari-mari sama sing diajar. Pun ditutup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اساتذتنا ومشايخنا واجدادنا وجدادنا ولمن احسن الينا ولاصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هون علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فقهنا واولادنا وتلاميذنا في الدين اللهم اجعلهم من اهل العلم واهل الخير واهل العباده واهل الاستقامه واهل القران ووفقهم للعمل بما في صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pengumuman selanjutnya, jumlah infak yang masuk yaitu sebesar Rp1.136.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, ini tadi ada jajan dari hamba Allah. Nanti ketika pulang bisa ambil di belakang jajan-jajanan. Ada jajan seperti itu, oke. Monggo yang mau ambil silahkan, tidak apa-apa. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.